Alhamdulillah. Ada yang sakit, Bu? Oke, ada yang sakit. Semoga yang sakit diberi kesehatan oleh. Amin. Hari ini siapa yang nggak hadir teman-temannya? Banyak. Ada berapa orang? 5. Ayo, baik. checklist ya. Ayo, mana sini? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa tuh? Eksplorasi DPI. DPI. Kalau kemarin DPI, sekarang kita belajar di DPI. Sekarang ibu tanya dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah sebelumnya dulu deh. Kalian pernah nggak ngetik teks terus tahu-tahu muncul gambar jadi? Pernah nggak kalian main begitu? Enggak, ada yang enggak, ada yang pernah, ada yang masih bingung kayak gimana. Oke, jadi intinya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bakal nelusurin, bakal eksplorasi gimana caranya kita ngetik prompt. Ada yang pernah tahu istilah prompt? Ya, yang itu betul. Ada yang pernah tahu istilah prompt? Prompt itu apa sih? Ngomongin AI dulu deh. AI itu apa sih AI? Kecerdasan artifisial. Yang pernah kalian gunain apa? ChatGPT ada Cici. apalagi? Ya, itu dan lain-lainnya sebagainya kan ya. Nah, ketika kita ngetik instruksi, itu yang namanya prompt. Jadi sekarang kita nggak belajar ChatGPT, Gemini dan lain-lain, tapi hari ini kita belajar gimana caranya ngetik teks, terus ngasih instruksi di DPI, nanti munculnya gambar. Sampai sini oke, paham? Tujuan pembelajaran kita. Terus. Yes. Oke, silakan baca slide ketiga. Apa sih DPI? Kita kenalan dulu. Sudah dibaca slide ketiga? Oke. DPI merupakan salah satu platform kecerdasan buatan. Sama halnya kayak Gemini, kayak ChatGPT dan lain-lain. Dia lebih kemana tuh? Fiturnya buat apa? Dari teks bisa jadi ke gambar. Terus aksesnya mudah nggak? Mudah. Nanti ketika kita masuk ke DPI butuh akses login ke akun Google. Di sini udah pada punya Google kan? Ingat user sama passwordnya? Insya Allah. Nanti kita mulai istirahat belajar itu. Terus slide keempat sudah dibuka? Slide keempat apa tuh? Konsep dasar. Slide keempat apa isinya? Konsep dasar. Konsep dasarnya tujuannya gimana sih? Dapat prompt. Prompt itu apa? Instruksinya dapat kita ketik. Selanjutnya diapain? Proses Proses apa ini? Dia mintanya apa nih? Terus diapain lagi? Difusi model. Gambar, kita video, terus gambarnya jadi dihasilkan. Selanjutnya alamatnya ngapain? Sekarang dibuka yuk bareng-bareng. Di Google ketik DPI.org apa tuh? DPI, Bu. .org. Diksi Bang. DPI.org. DPI.org. Sudah buka? Apa boleh yang pakai HP, ada HP boleh pakai HP dicoba. Sudah buka DPI? Dah. Ya. Di situ tampilannya seperti apa? Hitam. Ada hitam, ada bacaan apa aja? Speakernya ada apa aja? Cat, video, musik. Ada teks, ada chat, kayak kita ngetik ChatGPT. Ada apa lagi? Video. Video, berarti nanti mau jadi video. Nanti ada apa lagi? Musik, ada gambar ya nggak? Ada. Oke. Sekarang kalian klik yang bagian image. Kalian buat image, sudah dibuat image-nya? Oke. Sudah diklik image-nya? Dah. Oke. Karena ini DPI, jadi kita instruksi prompts-nya nggak pakai bahasa Indonesia. Kita usahain pakai bahasa Inggris supaya lebih akurat gitu. Contoh pertama, akses pertama, kita lihat. Kalian ketik masuk image. Sudah dibuka slide ke-6?
Cute and City ada robot. Kalian ketikin di situ. Romnya. Ya. Kalian klik ini sudah. Terus di situ ada si analisis kan? Ada yang bagian buat ketik kan? Kalian ketik cute ya, seorang kucing yang cantik yang imut itu sudah. Bu, ini login ya, Bu? Login boleh login dengan Google. Ini pakai Google siapa, Bu? Ya nak? Pakai Google siapa? Google siapa silakan bertiga atau berdua silakan. Siapa? Pakai Google dong. Login Google sudah? Ya, pakai Google ya. Login Google sudah? Ya, Google. Image, salah satu aja. Klik yang slide 6. Submit. Kalau sudah klik submit. Buka Google-nya sudah? Salah satunya aja. Ibu harus login Google, Bu. Ya login Google. Ibu ini continue. Continue ya. Klik image. Sudah? Harus login, Bu. Harus login ya. Baik, Ibu. Kuncinya gambar seperti apa? Klik image. Kata-katanya apa di situ? Anda sudah dapat gambarnya? Login dulu ya. Sudah muncul? Sudah berhasil login? Ya, belum jauh. Enggak dibuatin. Sudah ada yang berhasil? Oke. Silakan diketik. Pakai Google gue, tapi Google gue kan sangkut. Ya. Sudah makin sini. Kita lanjut setelah tadi istirahat gitu ya. Sekarang kita mau coba menggunakan ini. Hai. Dibuka Google-nya yuk. Kalian buka Google Chrome sudah? Ya. Buka di PA-nya. Sudah dibuka? Tinggal cuma seperti ini. Yang kedua, kita ketikkan Chrome-nya maksudnya. Kan gue seperti ini dah. Kalian ketik yang poin kedua di slide 6. Slide 6. Tradisional apa tuh? Tradisional Indonesian house in Itu udah. Ulang. Ya elah. ada di HP, ada di poin. Kelihatan nggak? Bawah. Tradisional Indonesian house. Tuh. House Indonesian. Sudah muncul? Sudah diketik? Keren. Bahasa Indonesia kira-kira apa nih? Tradisional Indonesian house kira-kira apa? Rumah tradisional atau rumah adat Indonesia di University City dalam digital mapping. Kita cek. Kalau sudah diketik, sebelum kalian submit, perhatikan ibu. Sebelum kalian submit, kalian bisa cek mau Belum, beli Bu. seperti apa.
Tadi kan ada yang Mau kayak apa nih? Bentar. Kayak fantasi atau kayak teknologi, silakan kalian pilih. digital painting. Yang bahasa Indonesia. Sudah? Kalau sudah boleh disubmit. Ngomong boy. Bilang tadi. Lu harus tahu. Pilih yang pertama. Pilih yang gambar ada ikan apa nih? Lupa ya? Pilih yang ada ikan ini nih, ini desainnya. Sudah lagi proses loading ya. Kalian sudah submit? Sudah muncul gambarnya? Dah. Oke, kita cek sama nggak sih dengan gambar yang kita ambilin? Ya, beda. Beda bu. Malah saya pertama kayak rumah Cina. Rumah Indonesia ya, tradisional ada bukan jadi lah. Tapi kalau rumah Cina yang kira-kira dengan Bukan. ada. Kayak Oke, ini kira-kira rumah apa nih? Cina. Rumah gadang. Kira-kira rumah daerah sana ya. Oke, jadi intinya setiap kita ngetik prompt, meskipun promptnya sama, tapi gambar yang dihasilin bisa beda-beda, ya Kak? Ya. Kenapa sih? Kok bisa begitu? Nanti kita bahas. Sekarang satu tes lagi yuk. Kalian ketik yang terakhir ini nih. Student, ngerti nggak ya ini classroom? Happy and kalian ketikkan ini yuk. Kalian ketikkan student. Udah apaan sih? Beda tiga. Ya, berlangganan. Standar. Oh, bayar bu. Ya pembayar ternyata ya. Iya. Iya. Sudah ya. Kita udah tahu gimana cara makanya di PI kan ya. Nanti kan kalian bisa berpasangan nih. Apa teman kalian terus masukin lagi login nih. Karena tugas kita hari ini adalah kalian buat prompt yang sesuai bukunya kalian. Mungkin kamu mau bikin tentang rumah kucing atau tentang apa, tapi gunakan bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris, gimana? Ada Google Translate. Terus di copy, di paste ke DPI. Selesai paham? Jadi tugas hari ini adalah karena kalian itu komputer berdua, saya sendiri boleh silakan sendiri. Setiap orang intinya masukin prompt-nya, kalian ketik. Terus nanti prompt-nya kalian buat di grup, ketik di grup. Prompt saya ini, gambarnya ini. Itu yang saya minta dulu. Itu maksudnya. Nanti gimana? Kayak biasa. Buat prompt saya ini, kalian seperti ini. Sampai sini paham? Ya, silakan. Kalau kita lihat di Jawa dulu, terus lagi teman-teman. Kenapa? Maksudnya kenapa? Dulu. Oke. Pindah ke bulannya guys. Berarti nggak bisa. Ibu, ini nih, Bulannya nggak bisa. Pindah ke ini lain. ini di Ini saya. Kenapa? Ngomong. Baik.
sini. Pagi, kita lagi di mana Pagi? Coba sayang. Gua habis ini ngapain lu? Ya, mulai makanan lagi. Sudah berhasil? Dapetin dua konten? Gimana? Oke, silakan waktunya yuk. Oh, di blok on. Bisa. Ini kalau katin mah. Lu lebih gede. Tinggal aja kali ya. Sampai nyarinya. Bu, website. Nyari di HP boleh nggak Bu? Iya, Google. Ya, boleh. Kalau yang kesulitan pakai komputer bisa boleh kalian jadi pakai HP yuk. Terus, kom, bukan dibayarnya di HP. Batu lu. Dan ke gue ya. Oke. Gue nggak dilihat apa tuh. Tadi tugasnya udah paham ya? Kalian buat masing-masing orang satu form sama satu gambar hasil yang kalian kutikin di IPS seperti apa? Paham? Kalau sudah, kirim ke grup kelas. Selanjutnya tadi, kenapa di tiap komputer padahal kita ketiknya promnya sama? Kenapa bisa muncul hasil gambarnya beda-beda? Yang pertama apa tuh? Ada gayanya beda, warnanya beda, hasil akhirnya pun beda. Jadi ya paham makna atau pola. Jadi dia paham sama pola yang sering kita instruksiin, yang sering kita masukin promnya apa lain. Selanjutnya variasinya yang serupa. Kenapa ya? Selanjutnya ya, nggak perlu. Ya, belum tahu ya, lagi. Sudah? Jadi kesimpulannya, apa jadi dulu Pak? Oke, kesimpulannya jadi dari Ibu. Boleh. Oke, kita lanjut lagi. Jadi AI bekerja berdasarkan probabilitas. Apa itu probabilitas? Kemungkinan dan pola yang sering kita masukin. Semakin spesifik, semakin menurut jawabannya semakin tinggi probabilitas gambar yang relevan. Dalam pembuatan AI, kita juga harus beretika, punya etika yang pertama. Gunakan konten yang pantas. Maksudnya yang pantas apa? Yang baik-baik. Selanjutnya, integritas kreatif, hindari meniru atau apa tuh? Atau mengklaim hasil karya orang lain, padahal karya orang lain bukan kita ditiru. Mampu karya kita juga boleh. Selanjutnya, transparansi, selalu cantumin sumber kita, gambar diambil dari mana. Oke. Gunakan AI sebagai alat eksplorasi dan berbelajar, bukan sebagai cara untuk menipu atau memanipulasi. Seperti yang kalian biasanya tahu, ChatGPT bukan digunakan sebagai mencari jawaban, untuk pembelajaran. Kedua ya. Sama, formnya beda-beda. Silakan. Bu, kalau saya ini gambar ini. Oke, Bu. Cara ngeluarin aku gimana, Bu? Nah. Oke, Ibu jelasin dulu boleh satu slide lagi? Yuk. Jadi, semakin kita ke masa depan, kita punya refleksi masa depan next image yang pertama. Momen paling menariknya apa? Bisa menentukan atau terinspirasi dari penggunaan di AI. Selanjutnya, ada kelebihan, ada juga keterbatasan. Nah, keterbatasannya apa? Yang pertama, tadi
tadi berbayar kan ya terbatasnya ya Pak. Terus potensi penggunaan yang positif. Oke. Silakan. Bu, cara ngomong Cara ngeluarin akun sebentar. Ini. Gimana? Ayo udah. Gambar apa naik? Oh, kata dulu. Jago ya. Oh iya, manis. Saya ada buat. Atau programnya apa kamu ketik? Terus di WA. Programnya apa? Oke, kan? Kalau di HP SMS, silakan. Ici. Ini apa ya? Bu. Bu. Ini bikin gambar. Kata programnya apa silakan. Ya udah nanti ada mau. Ya. Bebas. Berapa gambar satu? Sekarang satu. Nanti dua kali ketik. Oke, paham? Kalau sendiri. Sekarang sudah. Bu foto video. Cara ucapkan kamu. Aduh, Weh, nggak usah, bisa kita. Panjang dari sini aja sih. Sudah? Kita refleksi sebentar ya. Kan gue aja Oke, silakan dicoba. ulang kali tadi. Secara ini Sudah berhasil? Tunjukin viral gambarnya. Berhasil. aku harus berbayar sih. Tuh. Ya, $4. Kamar ya kawan. Oh iya. Dibilangin, Pak. Tambah deh. Yang makan merah. Sudah selesai? Oke, kita closing ya. Siap? Udah dengerin berbayar ya. Nanti coba dipakai di HP. Semoga bisa akses. Oke. Kasih mau mana nanti? Oke. Punya rapi. Oke, dengerin Ibu. Sekarang kita closing. Tadi penggunaan DPA untuk apa yang pertama? Belajar apa? Kita ngapain hari ini? Dari teks ke gambar. gunakan DPA berdasarkan instruksinya, ya nggak? Dengan prompt-promptnya. Oke, jadi dalam penggunaan AI kita butuh yang namanya etika. Yang pertama etikanya apa? Menggunakan konten sesuai jalannya. Nggak pakai konten-konten yang negatif. Terus yang kedua apa lagi? Selalu mencantumkan sumber. Dari mana kita ngasilin gambar ini, dapat gambar ini? Oh, dari DPA, cantumin sumbernya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum sampai sini, ada yang mau nanya? Oke, pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tentang cara membuat poster dengan gambar DPA yang tadi kalian udah buat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.